Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Selawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah diceritakan bahwa seorang laki-laki melewati sebuah kawasan perkuburan. Di suatu malam yang kelam dan sunyi, tiba-tiba dia terpanggang suatu cahaya yang terang benderang, lalu muncul dari sebuah kubur dan terus menjulang ke langit. Dia tertegun dan kagum melihat kejadian itu. Dia berpikir kemungkinan kuburan ini adalah kuburan seseorang yang sangat istimewa. Ia seorang waliullah atau ulama atau orang soleh yang istimewa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diambilnya sebatang kayu lalu dipacak di atas kubur yang bercahaya itu. Keesokan harinya lelaki itu datang lagi ke kawasan perkuburan itu dengan ditemani beberapa orang kampung. Beliau ingin menyelidiki dan ingin mengetahui kubur. Siapakah itu? Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, lelaki itu berkunjung ke rumah keluarga si mayit dan bertemu dengan istrinya, lalu menceritakan keajaiban yang dilihat perkuburan suaminya. Anehnya, istrinya terkejut dan keheranan. Dia sangat mengenal suaminya. Suaminya bukan siapa-siapa. Suaminya hanya seorang petani biasa saja, bukan seorang yang alim, bukan seorang ahli ibadah, bukan orang soleh, apalagi suaminya bukan imam, bukan muazin, bukan guru Al-Quran. Malah suaminya tidak pandai membaca Al-Quran, dan dia tidak pernah mendengar suaminya membaca Al-Quran. Akhirnya lelaki itu bertanya, apakah ada perkara-perkara yang si fulan selalu lakukan dalam kehidupan sehari-harinya? Akhirnya istrinya teringat suatu perkara yang selalu dilakukan oleh suaminya. Setiap kali sebelum tidur, pada setiap malam, suaminya selalu mengambil wudhu, kemudian masuk ke dalam suatu ruangan, lalu diambilnya Al-Quran di atas rak, lalu dicium dan dipeluknya dengan penuh kecintaan dan kasih sayang ini. Dia akan duduk dan membuka Al-Quran itu sehelai demi sehelai seperti sedang membaca, sedangkan ia seorang yang buta Al-Quran. Dia akan meraba-raba ayat-ayat Al-Quran itu dengan tangannya, seolah-olah sedang menyentuh dan membelai sesuatu yang sangat dikasihinya. Istrinya berkata lagi, ia pernah mendengar rintihan dan isakan tangis suaminya yang sangat sedih mendayu-dayu dengan penuh penyesalan. Tuhanku, ampunkanlah aku, karena aku tidak mampu membaca kalimat-kalimat-Mu ini. Janganlah Engkau hukum aku di atas kebodohanku ini, ya Allah. Wahai Allah, maafkanlah kesalahanku. Aku tidak mampu membaca kalimat-kalimat-Mu. Aku tidak dapat bersahabat denganmu. Aku tidak dapat memahamimu, tapi aku sangat mengasihimu. Aku sangat mencintaimu, wahai kalam Allah. Janganlah Engkau mendakwaku. Jangan Engkau menuduh aku di hadapan Allah di akhirat nanti. Kemudian lelaki itu meminta untuk melihat Al-Quran kesayangan suaminya itu. Benar saja dan sangat mengharukan. Setelah dia melihat naskah yang mulai itu kelihatan lusuh, lembaran-lembaran kelihatan sering dibuka berkali-kali, dan ada bekas-bekas air mata di kertasnya. Tanda seorang sering menangis berurai air matanya tatkala membuka lembaran yang Maha Suci itu. Pastinya lelaki ini sangat mulia pribadinya. Hatinya telah bersatu dengan roh Al-Quran. Dia sangat mengasihi kalimat-kalimat Allah itu dengan sungguh-sungguh. Berarti ia mengasihi Allah dengan seluruh jiwa dan raganya.
Sahabat beriman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menghidupkan Al-Quran di dalam masjid kita, di dalam rumah kita, dan di dalam diri kita setiap waktu, dan luangkan waktu kita setiap harinya untuk membaca Al-Quran dan memahami isinya. Memuliakan Al-Quran sudah mendapat syafaat yang begitu luar biasa, apalagi kalau kita membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.